diatur. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai peraturan permainan sepak bola serta persyaratan dan perlengkapan pada permainan sepak bola. Sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa buat like, komen, dan share video ini serta subscribe channel ini. Pada pembahasan pertama kita yang menjadi topik pertamanya yaitu tentang peraturan dalam permainan sepak bola. Peraturan dalam permainan sepak bola ini terbagi menjadi beberapa bagian. Peraturan yang pertama, peraturan tentang lapangan. Ukuran dalam lapangan sepak bola terbagi menjadi dua, yaitu ukuran panjang dan lebar. Untuk panjang antara 100 sampai 110 meter, sedangkan untuk lebar antara 64 sampai 75 meter. Peraturan kedua yaitu peraturan tentang bola. Bola harus berbentuk bulat atau bundar, terbuat dari kulit, dan lingkarannya tidak lebih dari 70 cm dan tidak kurang juga dari 68 cm. Berat bolanya tidak boleh lebih dari 459 gram dan tidak boleh kurang dari 410 gram. Tekanan udaranya sekitar 0,6 sampai 1,1 atmosfer. Peraturan ketiga yaitu peraturan tentang jumlah pemain. Jumlah pemain dalam permainan sepak bola terdiri dari 2 regu, di mana satu regu terdiri dari 11 orang. Peraturan yang keempat yaitu tentang perlengkapan pemain. Pemain dilarang mengenakan perlengkapan apapun yang dapat membahayakan dirinya atau pemain lainnya. Yang kedua, baju kaos atau kemeja olahraga. Yang ketiga, celana pendek dan kaos kaki. Yang keempat, pelindung tulang kering atau shin guards dan sepatu olahraga. Yang menjadi peraturan kelima yaitu lama permainan. Pertandingan berlangsung selama 2 babak, di mana tiap babak terdiri dari 45 menit, kecuali ada ketentuan lain sebelum pertandingan. Istirahatnya terdiri dari 15 menit dan hanya diubah hanya atas persetujuan wasit. Peraturan ke-6 tentang memulai dan memulai kembali permainan. Sebelum pertandingan babak pertama dimulai, wasit melakukan tos atau undian untuk memilih tempat. Tim yang menang tos berhak memilih tempat. Tim yang kalah tos berhak melakukan kick off atau babak pertama. Pada babak kedua, masing-masing tim tukar tempat. Peraturan ke-7, bola di dalam dan di luar permainan. Bola di luar permainan itu bola sepenuhnya melewati garis gawang atau garis samping apakah berada di tanah atau di udara. Permainan dihentikan oleh wasit. Bola di dalam permainan, bola memantul dari tiang gawang, mister gawang, atau tiang bendera sudut dan berada dalam lapangan permainan. Bola memantul baik dari tubuh wasit atau asisten wasit jika mereka berada dalam lapangan permainan. Peraturan ke-8 yaitu tentang cara mencetak gol. Gol tercipta ketika bola sepenuhnya melewati garis gawang di antara 2 tiang gawang dan di bawah sinar mistar. Asalkan sebelum itu tidak terjadi pelanggaran terhadap peraturan permainan yang dilakukan oleh tim yang memasukkan gol. Tim pemenang yang mencetak gol lebih banyak dalam suatu pertandingan adalah pemenangnya. Jika gol yang dicetak kedua tim sama banyak atau tidak ada gol sama sekali, pertandingan dinyatakan seri atau draw. Peraturan ke-9 yaitu peraturan tentang offside. Seorang pemain berada pada posisi offside jika pemain berada lebih dekat ke garis gawang daripada bola dan pemain lawan yang kedua terakhir. Seorang pemain tidak berada pada posisi offside jika berada pada daerah permainan sendiri, sejajar dengan pemain lawan yang kedua terakhir dan sejajar dengan 2 pemain lawan terakhir. Peraturan ke-10 yaitu peraturan tentang tendangan bebas. Tendangan bebas terdiri dari 2, yaitu tendangan bebas langsung, di mana bola pada tendangan bebas langsung ditendang langsung masuk ke gawang lawan, sebuah gol pun disahkan. Yang kedua, jika bola pada tendangan bebas langsung ditendang langsung dan masuk ke dalam gawang sendiri, tendangan sudut diberikan kepada tim lawan. Yang kedua, tendangan bebas tidak langsung, sebuah gol dari tendangan bebas tidak langsung disahkan apabila bola menyentuh lawan sebelum bola tersebut masuk ke gawang. Peraturan yang 11 yaitu peraturan tentang tendangan penalti. Sebuah tendangan penalti dijatuhkan terhadap tim yang melakukan salah satu dari 10 pelanggaran yang dihukum dengan tendangan bebas langsung, dan pelanggaran tersebut dilakukan di dalam daerah penaltinya sendiri pada saat bola masih dalam permainan. Peraturan ke-12 yaitu peraturan lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam adalah suatu cara untuk memulai kembali permainan. Tendangan gawang diberikan kepada lawan dari permainan yang terakhir menyentuh bola ketika seluruh bagian bola melewati garis samping, baik menggelinding di tanah ataupun melayang di udara. Sebuah gol tidak dapat langsung dihasilkan dari suatu lemparan ke dalam. Peraturan ke-13 yaitu peraturan tendangan gawang. Tendangan gawang adalah suatu cara untuk memulai kembali permainan. Tendangan gawang diberikan ketika seluruh bagian bola melewati garis gawang, baik menggelinding di tanah ataupun melayang di udara, setelah bola terakhir disentuh pemain tim yang menyerang.
Sebuah gol yang tercipta dari tendangan gawang langsung ke gawang lawan dinyatakan sah. Peraturan 14 atau peraturan terakhir yaitu peraturan tentang tendangan sudut. Tendangan sudut adalah suatu cara untuk memulai kembali permainan. Tendangan sudut diberikan ketika seluruh bagian bola melewati garis gawang, baik yang menggelinding di tanah ataupun melayang di udara. Setelah bola terakhir disentuh pemain tim yang bertahan. Sebuah gol yang tercipta dari tendangan sudut langsung ke gawang lawan dinyatakan sah. Oke, untuk pembahasan yang kedua yang menjadi topik kita yaitu persyaratan atau perlengkapan wasit dalam permainan sepak bola. Yang pertama-tama, wasit itu adalah seorang yang ditunjuk untuk bertugas memimpin jalannya pertandingan sepak bola dari awal hingga akhir pertandingan dengan berpegang pada peraturan permainan yang berlaku dengan jiwa dan sikap tegas, jujur, adil, dan tidak berpihak. Yang pertama, peluit memberi isyarat dengan bunyi, misalnya memulai dan memberhentikan permainan, terjadi offside, terjadi pelanggaran, tendangan sudut, dan lain sebagainya. Yang kedua, stopwatch untuk menentukan lamanya waktu permainan pada setiap babak dan waktu jeda. Yang ketiga, kartu kuning untuk pelanggaran ringan sampai sedang, kartu merah untuk pelanggaran berat. Yang keempat, baju wasit. Baju wasit harus berbeda dengan baju pemain. Yang kelima, sepatu. Menggunakan sepatu bola yang bersol atau bergambir. Yang keenam, buku catatan dan alat tulis untuk mencatat semua kejadian penting dalam pertandingan. Berdasarkan jenjang atau tingkat kewenangan wasit, wasit itu meliputi yang pertama wasit C3 yaitu wasit tingkat kabupaten atau pengcap. Yang kedua wasit C2 yaitu tingkat daerah atau pengprov. Yang ketiga wasit C1 yaitu tingkat nasional atau kompetisi PSSI. Yang keempat wasit FIFA yaitu wasit tingkat internasional. Selain itu, seorang wasit harus memiliki kondisi yang sehat jasmani dan rohani sehingga seorang wasit harus tetap menjaga kebugaran jasmani sehingga melakukan latihan secara konsisten sebagai persyaratan utama yang meliputi yang pertama, tahan aerobik, yang kedua kecepatan sprint, dan yang ketiga tidak buta warna. Oleh karena seorang wasit sepak bola dituntut mampu bergerak sepanjang pertandingan atau jogging, jalan, sprint secara berulang-ulang. Asisten wasit yaitu seorang wasit dalam memimpin pertandingan dibantu oleh dua orang asisten wasit yang bertugas untuk membantu wasit utama dalam hal menentukan bola keluar lapangan, terjadinya lemparan ke dalam, tendangan sudut, pelanggaran yang terdekat, dan terjadinya offside serta terjadinya gol. Oke teman-teman, sekian aja pembahasan kita tentang peraturan dalam permainan sepak bola serta persyaratan atau perlengkapan seorang wasit. Kalau ada yang mau teman-teman tambahkan, silahkan komen di bawah. Dan buat teman-teman yang belum like dan subscribe, jangan lupa buat like dan subscribe-nya. Dan buat teman-teman, jangan lupa juga share ke teman-teman lainnya supaya kita saling berbagi informasi dan pengetahuan. Sekian aja, sampai jumpa di vlog selanjutnya. Dadah!